Shalom jemaat GPD Kasih Immanuel. Hari ini kita kembali beribadah online di rumah kita masing-masing. Walaupun kita di rumah, mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh dengan fokus, dengan keluarga kita dan anak-anak dan istri, di mana kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan spesial hari ini kita ada ibadah Jumat Agung, di mana hari ini kita mengingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan buat hidup saudara dan hidup saya. Hanya karena kasih-Nya kita ada di sini. Amin. Dan saya percaya ini adalah masa yang penting buat kita. Di masa-masa seperti ini, dalam kesulitan besar, dalam negara kita ngadepin masalah yang berat, dalam menghadapi banyak serangan dari berbagai sakit penyakit, kita mau sama-sama mengerti bahwa penderitaan Yesus itu sesuatu yang luar biasa, lebih besar dari yang kita alami sekarang. Tema sharing hari ini adalah pengorbanan Yesus membawa kemenangan. Sekali lagi, pengorbanan Yesus membawa kepada kemenangan. Tidak semua pengorbanan membawa kepada kemenangan. Tidak semua penderitaan mendatangkan sukacita. Tetapi inilah kekristenan. Kekristenan berkata, orang yang sungguh-sungguh menderita buat Tuhan, dia pasti menerima mahkotanya. Orang yang menabur di dalam Tuhan pasti akan menuai. Itulah kenapa kita percaya Yesus adalah Allah yang luar biasa. Kalau hari ini kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan tentang pengorbanan Yesus, tentang salib Tuhan, dan saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama baca Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, hal yang pertama ketika kita berbicara tentang kasih Tuhan, tentang salib, apa tujuan salib? Mengapa kita memperingati Jumat Agung hari ini bersama-sama? Yang pertama, di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ingat firman kita minggu lalu yang kita dengarkan, di dalam Dia. Hari ini sama persis. Perlindungan Tuhan ada di dalam Dia, di dalam darah Yesus. Dan ini hal yang luar biasa sekali untuk kita mengerti, saudara. Mengapa? Ketika kita mengerti bahwa semuanya itu ada di dalam, bukan ada di luar. Pastikan keluarga kita ada di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Amin. Tujuan yang pertama dari salib adalah menebus dosa kita. Firman Allah berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saya berdosa, saudara berdosa. Tidak ada harapan buat orang yang berdosa untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tidak ada harapan untuk dosa masuk ke surga. Tidak ada harapan. Banyak sekali kepercayaan yang mengajarkan tentang surga, tempat yang indah setelah kematian. Tahukah saudara, masalahnya bukan di surganya. Masalahnya bukan tempat yang indahnya. Tetapi syarat masuk di sana adalah siapa yang mau menebus dosa kita. Siapa yang membuat kita layak untuk masuk ke sana. Karena setiap kita telah berdosa. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Ini membedakan Yesus dengan nabi-nabi yang lain. Karena Yesus adalah jalan satu-satunya. Karena hanya Dia yang menebus dosa-dosa kita. Firman Allah berkata, karena kasih-Nya Dia menebus dosa kita. Dia berkorban untuk saya, untuk saudara, untuk keluarga kita. Supaya kita beroleh keselamatan. Mari hari ini sejenak kita bersyukur kepada Tuhan untuk penebusannya. Untuk karya penebusannya yang luar biasa, saudara. Sadarkah saudara? Coba katakan kanan kirinya, engkau sudah ditebus oleh Tuhan.
engkau sudah ditebus oleh Tuhan. Mari kita bersyukur untuk hal yang pertama yang Tuhan kerjakan dari karya salib, menebus dosa kita. Tidak ada orang, siapapun di dunia ini yang bisa menebus dosa kita. Tidak ada. Kekayaan tidak bisa menebus dosa. Apa syaratnya seorang penebus? Yang pertama, dia adalah pribadi yang tidak pernah berdosa. Yang kedua, dia mau mengampuni dosa kita. Siapa pribadi itu? Hanya Yesus yang melakukannya. Hanya Yesus. Banyak orang-orang baik yang memperkatakan hal yang baik. Banyak orang-orang kaya yang berdonasi untuk orang-orang yang mungkin miskin dan susah. Tetapi hanya Yesus yang mau menyerahkan nyawanya, menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, melayakkan kita. Sehingga apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak menjadi sia-sia, saudara. Itulah karya penebusan Tuhan. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya penebusan Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin, saudara. Penebusan Tuhan begitu luar biasa, saudara. Yang luar biasa yang lain yang saya temukan adalah, bayangkan saudara, kalau saudara sudah ada di posisi yang enak, ada posisi yang nyaman, ada di posisi yang mewah, segalanya ada nggak terpikir untuk kita ingin menjadi susah? Ada nggak terpikir untuk kita menjadi gembel, miskin? Ada nggak terpikir seperti itu? Pasti kita menjauhinya, menghindarinya. Tapi berbeda dengan Tuhan kita. Walaupun dia ada di tempat yang indah di surga sana, dia tinggal, dia dilayani oleh para malaikat. Dia memiliki segalanya, kemuliaan, kehormatan. Dia pencipta yang maha kuasa. Tetapi Tuhan yang luar biasa ini, dia mau merendahkan dirinya, mau menjadi sama dengan manusia, dan menebus dosa kita. Coba saudara bayangkan saja. Dari Allah yang tidak terbatas, dari Tuhan yang maha kuasa, dia mau merubah dirinya menjadi manusia. Itu pun sudah menderita. Menjadi manusia itu pasti sudah menderita. Menjadi manusia pasti sangat terbatas. Itu yang Tuhan Yesus kerjakan buat hidup kita. Dia menjadikan dirinya menjadi manusia. Tidak hanya itu. Dia bahkan lebih rendah lagi. Dia mau disalibkan. Dia mau menderita. Dia mau mencurahkan darahnya untuk kita, saudara. Darah Yesus adalah gambar dari kehidupan yang diberikan untuk setiap kita, saudara. Darah adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan. Setiap kali kita sakit, yang dicek darah, karena disitulah segala hal bisa diketahui. Bagi para wanita yang pernah melahirkan, pasti mengerti. Ketika ingin melahirkan, mereka mengalami penderitaan. Mereka berani itu, ya, mengeluarkan darah saat melahirkan. Saya belum pernah mendengar orang melahirkan tanpa berdarah. Bahkan sampai mempertaruhkan nyawa. Untuk apa? Untuk sebuah kehidupan. Yang Yesus lakukan bukan penderitaan kosong. Bukan penderitaan tanpa alasan. Dia melakukannya. Karena apa, saudara? Karena dia ingin menebus dosa kita. Dia ingin supaya dilahirkan kehidupan. Saudara memiliki hidup yang baru. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Sesuatu yang luar biasa mengalami perubahan hidup. Ada harapan di dalam Tuhan. Mungkin saat ini saudara mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Tetapi percayalah di dalam Tuhan, penderitaan kita adalah penderitaan yang sementara. Amin. Penderitaan di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, adalah penderitaan yang sementara.
penderitaan yang akan melahirkan kehidupan. Karena apa? Ketika kita menderita karena Tuhan, menderita karena ingin taat kepada firman Tuhan, ingin melakukan firman Tuhan, percayalah, penderitaan itu akan melahirkan kehidupan. Amin. Ya, kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang mengalami kemenangan. Oleh karena itu, firman Allah temanya hari ini, pengorbanan yang membawa kepada kemenangan, saudara. Hal berikutnya yang saya mau share buat saudara, kenapa Jumat Agung ini begitu penting. Firman Allah dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, kita boleh mengalami penebusan. Hari ini kita merayakan kasih Tuhan. Ingat kebaikannya, ingat pengorbanannya, saudara. Dia tidak hanya menebus kita supaya kita bisa makan, supaya kita bisa minum, supaya kita bisa punya rumah, supaya kita punya baju yang bagus. Tetapi dia menebus kita dari kebinasaan kekal. Ini yang kita patut syukuri, saudara. Jangan lihat kehidupan kita yang sekarang. Yang kita hidupi sekarang sementara. Di dunia ini kita sementara. Tetapi ingat, yang Yesus lakukan, dia ingin menebus kita supaya kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Itulah hidup yang sesungguhnya. Prinsip salib adalah hidup jangan takut terhadap penderitaan. Jangan menghindar dari yang namanya kesulitan. Jangan lari dari masalah. Hadapi masalah dan selesaikan. Saudaraku, di dalam firman Tuhan, Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-30. Pada waktu itu, Yesus sedang disalib. Tetapi orang-orang di sekitarnya saat itu berkata, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib dan selamatkanlah dirimu. Saudara, tentu sangat mudah buat Tuhan untuk dia membebaskan diri dari salib, untuk membebaskan diri dari penderitaan. Mudah bukan? Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang luar biasa. Hanya dia mungkin menjentikkan tangannya. Wah, selesai semua, saudara. Orang-orang yang menghinanya akan mati. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Kenapa, saudara? Karena dia harus menyelesaikan sebuah tugas. Karena dia tidak mau mementingkan dirinya sendiri. Yesus punya prinsip yang luar biasa, saudara. Jangan takut untuk menderita. Jangan takut menghadapi kesulitan. Di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Siapa di sini saudara yang mau ikut Yesus? Apa saudara mau hanya sebagai pengikut, ikut-ikutan? Yesus memberi syarat buat setiap orang yang mau mengikut dia harus mau pikul salib, mengikuti dia setiap hari. Setiap hari pikul salib. Setiap hari mau dibentuk oleh Tuhan. Setiap hari mau menyangkali daging ini. Setiap hari mau komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Tidak hanya seminggu sekali, saudara. Tidak hanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Apalagi setahun sekali. Tuhan ingin kita pikul salib setiap hari. Ini adalah prinsip dari kehidupan di dalam Tuhan. Tidak takut dengan yang namanya menderita. Tidak menghindari penderitaan. Dunia ini menawarkan yang kadang-kadang sebaliknya. Turunlah dari salib. Turunlah dari salibmu dan selamatkan dirimu. Dunia ini berkata, udah
Jangan mau susah-susah. Semuanya bebas. Semuanya boleh kamu makan buahnya seperti yang iblis katakan kepada Hawa. Kitab Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Apa artinya dari firman Tuhan ini? Firman ini mengingatkan ada jalan yang tampaknya lurus, enak, tenang, happy, tetapi ujungnya menuju maut. Inilah tipuan dari dunia ini. Jangan tertipu. Kenapa? Karena yang penting ujungnya, saudara. Ujungnya mau kemana? Ujungnya menuju maut. Apa ujung dari pengorbanan Tuhan Yesus? Apa ujungnya dari penderitaan yang saudara dan saya sedang alami? Pastikan ujungnya menuju kehidupan yang kekal. Jangan terlena dengan tawaran dunia ini untuk menjadikan hidup saudara menjadi lebih nyaman, lebih enak, dan itu melanggar firman Tuhan. Oh, hidup dalam dosa lebih enak. Di ayat firman Tuhan yang kita sudah baca di awal pertemuan kita tadi, Efesus 1 ayat yang 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yang pertama, beroleh penebusan oleh karena darah Yesus. Dan yang kedua, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ada kasih yang begitu besar. Ada satu buah film yang luar biasa yang menyentuh hidup saya tentang arti sebuah pengorbanan. Saya rindu mengajak saudara menyaksikan film ini beberapa saat ke depan. Dan saudara pasti akan mengalami berkat Tuhan. Saudara mengerti firman Tuhan, arti dari penderitaan Tuhan Yesus. Mari kita saksikan bersama-sama. Pada suatu ketika adalah seorang ayah. Ia memiliki seorang anak yang sangat dikasihinya. Ia bekerja sebagai penjaga jembatan untuk kereta api. Sang anak juga sangat menyukai kereta api. Dan orang-orang yang naik kereta api itu adalah orang-orang yang kesepian. Mereka juga penuh amarah, egois, terluka, juga yang mengalami kecanduan obat-obat terlarang. Sebuah situasi tragis pun terjadi.
membawanya kepada sebuah pilihan yang mengerikan. Membiarkan semua penumpang di kereta itu untuk mati? Atau menarik tuas untuk menurunkan jembatan, dan sebagai gantinya anak itu akan mati terjebak? Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Film pendek yang kita sudah saksikan itu bisa menggambarkan betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa penderitaan yang paling besar adalah ketika kita kehilangan anak yang kita kasihi. Tahukah saudara, Tuhan melakukannya untuk saudara dan untuk saya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat pengorbanannya. Jangan lupakan, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Tinggalkan dosa sekarang. Tinggalkan semua hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang najis, mulai saat ini juga. Pilih untuk ikut Tuhan. Menderita bersama Tuhan. Jangan menderita bersama dunia ini. Ingat, dunia ini hanya sementara. Tuhan sudah siapkan kita tempat yang indah karena penebusannya. Percayalah saudara, bahwa pengorbanan mendatangkan hidup yang kekal. Pengorbanan yang mendatangkan kemenangan. Amin. Saya percaya pagi hari ini saudara menerima itu, pesan itu. Pengorbanan Yesus mendatangkan kemenangan buat hidup saya dan hidup saudara. Percaya itu saudara. Amin. Saat ini saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan suci. Saudara persiapkan roti dan anggur yang saudara sudah siapkan sebelumnya. Dan kita mau berdoa supaya perjamuan kita saat ini betul-betul mendatangkan berkat buat setiap saudara. Bapa, kami berdoa saat ini kami mau melakukan perjamuan suci di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan roti dan anggur yang akan kami makan dan kami minum. Mendatangkan pemulihan, kesembuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita ambil roti.
Saya akan bacakan firman Tuhan buat saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang Anda pegang adalah tubuh Kristus? Tubuh yang dihancurkan, dipecah-pecahkannya untuk menebus dosa kita, untuk menyembuhkan kita, untuk menyelamatkan kita. Mari dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus kita makan roti ini. Lalu kita ambil cawan anggur. Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jemaat Tuhan, apa saudara percaya bahwa anggur yang kita pegang adalah darah Yesus, gambaran dari darah yang menyucikan dosa-dosa kita, yang memulihkan kita, yang menyembuhkan kita? Di dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan asa yang kudus. Kami percaya Tuhan, tubuh-Mu dan darah-Mu sudah menjadi bagian hidup kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah orang yang Kau kasihi, yang Kau tebus dengan kuasa darah-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita sudah di akhir ibadah online kita. Saudara menikmatinya, dan saya percaya Tuhan memberkati hidup saudara. Hari ini mari jemaat GPD Kasih Immanuel, kita mau tutup ibadah online kita dengan doa. Mari kita angkat tangan-tangan kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, di mana kami bisa beribadah, kami bisa melakukan perjamuan kudus. Kami percaya berkat Tuhan tercurah atas setiap kami yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Sekarang saudara, terimalah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus menyertai engkau, memberkati engkau dalam pekerjaan dan usahamu, dalam sekolah dan pendidikan. Diberkatilah engkau dalam sekolah dan pendidikanmu. Pulanglah dengan damai sejahtera menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.